Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 sosiologi. Di sini saya akan membahas tentang kebudayaan dan masyarakat. Nah, sebelum saya membahas tentang kebudayaan dan masyarakat, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama, Adi Yahya, saya sendiri. Yang kedua, Erlin Septi Endranti. Yang ketiga, Haji. Yang keempat, Rizka Desiani. Yang kelima, Sri Rahayu. Adapun yang pertama yaitu kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan jamak kata budi yang berarti budi atau akal. Kebudayaan yang diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu periode waktu tertentu, mendiami suatu daerah, dan akhirnya mulai mengatur diri mereka sendiri menjadi suatu unit sosial yang berbeda dari kelompok-kelompok lain. Adapun kebudayaan meliputi hasil dan karya manusia, yaitu ada dua kebudayaan. Yang pertama kebudayaan material dan yang kedua kebudayaan non material. Nah, yang pertama kebudayaan material, yaitu kebudayaan material adalah hasil kebudayaan fisik yang diciptakan oleh manusia. Misalnya itu seperti senjata, rumah adat, alat transportasi, dan sebagainya. Dan kedua yaitu kebudayaan non material. Kebudayaan non material adalah kebudayaan yang berupa ide atau gagasan yang berbentuk abstrak dan tidak terwujud fisik, misalnya nilai dan kepercayaan. Mungkin sekian penjelasan saya. Sesi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Erlin Septiani. Setelah kita mengetahui pengertian tentang apa sih itu kebudayaan dan masyarakat, sekarang kita mempelajari tentang sifat hakikat kebudayaan, di mana setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang beragam dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setiap kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Di sini ada pengertian sifat hakikat kebudayaan. Apa sih sifat hakikat kebudayaan itu? Nah, sifat hakikat kebudayaan adalah ciri setiap kebudayaan, tetapi seseorang hendak memahami apa sifat hakikatnya yang esensial. Terlebih dahulu harus memecahkan pertentangan-pertentangan atau larangan-larangan yang ada di dalamnya. Sifat hakikat kebudayaan yang pertama yaitu kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu, mendahului lahirnya suatu generasi tertentu, tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Atau problematika kebudayaan, yaitu pewaris kebudayaan dimaksud penyebaran kebudayaan dan perubahan kebudayaan. Penyebaran kebudayaan yang dalam hal penyebaran budaya seorang sejawat Arnold J. Toynbee merumuskan beberapa dalil tentang radiasi budaya sebagai berikut. Yang pertama, aspek atau unsur budaya selalu masuk tidak secara keseluruhan melainkan individual. Yang kedua, jika satu unsur budaya masuk maka akan menarik unsur budaya lain. 3. Kekuatan merebus suatu budak kebanding terbalik dengan nilainya makin tinggi dan dalam aspek budayanya makin sulit untuk diterima. Yang keempat, aspek atau unsur budaya yang ditanam asalnya tidak berbahaya bisa menjadi berbahaya bagi masyarakat yang didatangi. Unsur-unsur kebudayaan menurut Melvin Georgevich. Yang pertama ada alat teknologi, yang kedua ada sistem ekonomi, yang ketiga ada keluarga, dan yang keempat ada kekuasaan politik. Bentuk kontak antar kebudayaan. Yang pertama ada difusi. Difusi kebudayaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses menyebarnya unsur-unsur budaya dari satu kelompok ke kelompok lainnya, atau dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Yang kedua ada akulturasi.
Akulturasi merupakan kontak antar kebudayaan, namun masing-masing memperlihatkan unsur-unsur kebudayaannya. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi berarti peleburan antar kebudayaan yang bertemu. Asimilasi terjadi karena proses yang berlangsung lama dan intensif antar mereka yang berkelainan latar belakang ras, suku, bangsa, dan kebudayaan. Pada umumnya, asimilasi menghasilkan kebudayaan baru. Yang keempat ada akomodasi. Akomodasi adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan tujuan menyelesaikan konflik atau pertikaian yang terjadi antara beberapa pihak. Akomodasi ini dilakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan suatu konflik yang sedang memanas. Jika akomodasi berhasil dilakukan, maka akan tercipta suatu kedamaian dan kestabilan tanpa ada konflik-konflik serupa yang berulang kembali. Yang terjadi di kebudayaan Indonesia yaitu ada 4. Yang pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Yang kedua, hambatan budaya berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. Yang ketiga, hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologis atau kejiwaan. Yang keempat, masyarakat yang tersaing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luas.